Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Fakultas Teknik Lingkungan, kelas malam, Universitas Banten Jaya. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Kali ini saya akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan, Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan, dan Pancasila pada masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan nasional. Pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat nilai-nilai budaya bangsa Sriwijaya yang telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pembanggaan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjadinya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Sedangkan pada masa Kerajaan Majapahit terbentuk nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama, pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa yang telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, pada sila kemanusiaan juga telah terwujud. Nilai sila ketiga, perwujudan nilai-nilai sila persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan. Nilai sila keempat, sila kerakyatan sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga sudah dilakukan pada sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit, kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan keputusan bersama. Nilai sila kelima, keadilan sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya dipotong dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan. Pada masa proklamasi kemerdekaan, terbentuklah proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terbentuk Sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diperoleh 3 rumusan dasar negara oleh para tokoh di antara lainnya Muhammad Yamin, Profesor Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi pidato Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Sutomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi pidato Kesatuan, Kekeluargaan,
keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan selanjutnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi pidato kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayakan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Selanjutnya materi terakhir yaitu Pancasila pada masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada masa Orde Lama dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Keadaan ini disebabkan oleh hal sebagai berikut: makin berkuasanya modal-modal raksa terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama pembangunan bidang ekonomi. Sistem liberal berdasarkan undang-undang mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil. Yang keempat, pemilu ternyata dalam DPR tidak mencerminkan pertimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Contohnya, banyak golongan di daerah-daerah belum terwakili oleh DPR. Yang terakhir itu konstituante yang bertugas membentuk undang-undang yang baru ternyata gagal. Masa Orde Baru. Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dalam Orde Lama, muncullah Orde Baru diawali dengan tuntunan dari aksi-aksi seluruh masyarakat seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tuntunan mereka dikenal dengan nama Tritura. Isi tuntunan tersebut adalah sebagai berikut: untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Sedangkan pada masa era global, penyimpanan kehidupan bernegara era Orde Baru sampai kepada puncaknya dengan muncul krisis moneter yang berakibat jatuhnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 30 tahun. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, maka MPR menyuarakan ketetapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 8/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang referendum, dan ketetapan MPR nomor 8/MPR/1999 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.